Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah kajian fikih PCA Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Sebelumnya mohon maaf ya, karena laptop saya error, jadi kita nggak pakai LCD, ngajinya ngaji biasa, nggak apa-apa ya, karena laptopnya lagi error. Dan kajian kita, karena kita masih di bulan Dzulhijjah, kita perdalam lagi tentang korban. Nanti bulan depan masuk ke HPT kita Bussolah, melanjutkan apa yang sudah kita kaji. Kalau minggu yang lalu kita bicara korban secara umum. Untuk sekarang Bu, kita bicara tentang kepanitiaan korban. Tentang apa? Kepanitiaan korban. Saya kasih mukadimah dulu. Korban dalam konteks sekarang itu kan dikelola apa? Panitia. Jarang kita temukan orang korban disembelih sendiri, dikuliti atau diceceli sendiri, kemudian dibagikan apa? Sendiri. Tapi secara umum dikelola melalui kepanitiaan, melalui apa? Kepanitiaan. Tujuannya apa? Ya, secara sederhana biar pelaksanaan korban itu lebih efektif dan efisien. Karena tidak semua orang yang berkorban itu bisa menyembelih sendiri, apalagi ibu-ibu kalau ingin korban, Bu. Kan ibu-ibu nggak bisa nyembelih kambing atau sapi. Kalau ayam bisa, Bu? Nggak bisa. Makan bisa? Bisa makan. Nah, oleh sebab itu biar efektif dan efisien diserahkan ke panitiaan, sudah diurusi penyembelihannya. Yang kedua tadi, ngerumat atau mulai nguliti, nyeceli, ini kan juga butuh tenaga. Kemudian yang terakhir pendistribusian. Kalau tidak dikelola panitia, itu bisa jadi pendistribusiannya kurang maksimal. Tapi kalau panitia itu sekarang sudah model by data, berdasarkan apa? Data. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bu, kira-kira di zaman Nabi itu sudah ada atau belum kepanitiaan korban? Sudah ada. Gimana? Ada atau kemarin kita singgung ya. Kita singgung. Jangan masih ingat. Ada atau enggak? Tidak ada. Terus kok kita bikin panitia? Secara khusus memang secara khusus loh, maksudnya ada perintah membuat panitia enggak ada. Dan tidak kita temukan, Bu ya. Misalnya di zaman Nabi dibentuk struktural korban, ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Ada atau enggak? Enggak ada. Kalau ada, jangan bayangkan kira-kira siapa ya panitia, ketua panitianya kan? Posisi Nabi ikut kepanitiaan atau enggak kan gitu. Nah, jadi di zaman Nabi belum ada panitia yang
sestruktural model sekarang. Tapi yang dilakukan oleh panitia, apakah itu bid'ah atau enggak? Bid'ah itu menambah-nambah dalam agama. Yang Nabi bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Meskipun dianggap bagi orang yang beramal itu baik, tapi baik kalau tidak sesuai dengan syar'i tetap tidak bisa diterima gitu. Apakah kepanitiaan itu sebuah kebid'ahan? Tidak ya. Kalau tidak, masih didapati landasan atau enggak? Masih. Tadi jenengan sudah masih ingat ya. Cumanya saya ingin pertajam lagi. Siapa Bu, Bapak kepanitiaan korban? Siapa? Sudah lupa ya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kok ragu-ragu Bu jawab? Jawabannya Ali bin Abi Thalib. Jadi bapak kepanitiaan korban itu Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab apa? Bulughul Maram. Nah, ini kitab yang penting Bu ya. Saya punya tapi versi saku untuk ngapalin bahasa Arab semuanya tapi. Di dalam kitab Bulughul Maram itu kitab kumpulan hadis hukum yang cukup penting. Yang cukup apa? Penting. Yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana disebutkan hadis Ali ibn Abi Thalib. Wa an Ali ibn Abi Thalibin, dan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, dia berkata, amaroni an-nabiyyu an aquma ala budnihi. Amaroni memerintahkan ni kepadaku, siapa? An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an aquma ala budnihi, untuk mengurusi hewan korbannya atau onta korbannya. Yang ketika itu kok mati ya? Yang ketika itu Rasulullah korban itu 100 onta Bu. Jadi Rasul itu satu orang korbannya 100 onta. Kalau itu dibagikan PCM Sumberjo itu lebih-lebih atau kurang Bu? Lebih-lebih atau enggak? Kalau untuk PCA Sumberjo kebanyakan ya. Itu kira-kira satu orang menerima berapa kilo itu? Kalau di sini biasanya berapa kilo? 1 kilo ya. Yang lebih dari 2 kilo ada? Enggak ada. Berapa? Enggak, satu orang yang mengikuti kakak. Bukan sohibul korban loh. Kalau sohibul korban ya bisa jadi lebih dari 1 kilo. Satu sumur agung berapa? 2 kilo? Satu kakak? Oh, 1 kilo daging murni ya. Ya. Kalau korbannya Rasulullah tadi berapa? 100 onta. 63 disembelih Rasulullah sendiri, sisanya disembelih Ali. Berarti 100 dikurangi 63 sama dengan 37. Itu disembelih Ali. Dari sini bisa kita pahami Ali itu kayaknya panitia. Rasulullah itu mudhohi atau sahibul korban. Rasulullah punya onta 100 onta, diserahkan Ali untuk apa? Mengurusi. Berarti Ali bertindak sebagai apa? Panitia. Bertindak sebagai apa? Panitia. Makanya yang penting untuk dicatat, siapakah bapak panitia korban? Ali ibn Abi Thalib. Kalau jenengan ya ikut jadi panitia Bu ya? Ikut ya? Ikut ya, paling enggak tahu tadi bapaknya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Jangan lupa itu syarat minimal jadi panitia korban itu tahu kalau panitia kepanitiaan korban itu dulu digagas oleh Ali ibn Abi Thalib atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Gimana? Nanti kita bahas, Bu. Kita bahas ya. Nanti apakah ada beda antara panitia korban dengan amil zakat? Tapi saya lewati dulu nanti kalau sudah nyampe ke situ. Berarti intinya fungsi dan tugas panitia korban itu membantu pelaksanaan korban atau sebagai asisten sahibul korban, biar korban itu menjadi mudah dan simpel, enggak ribet kalau mau korban. Cukup kalau jenengan mau korban kambing sekarang umumnya 3 juta, kalau sapi 3,5 juta, tinggal daftar ke panitia. Itu ya. Berarti ini tidak bid'ah. Ibu-ibu sekarang yang dimuliakan Allah, kita sekarang bahas satu persatu. Kira-kira tugas panitia itu apa? Biasanya kan panitia membentuk struktural tadi, ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Setelah itu bikin info atau flyer kalau anak-anak sekarang itu, atau banner dan seterusnya ya, pengumuman tentang korban, menerima hewan korban, bisa kambing, bisa sapi. Kalau sapi itu dibentuk kelompok yang disebut dengan apa? Syirkah, maksimal 7 orang. Misalnya 3,5 juta, 3,500,000 kalau kali 7 berarti berapa? 24,500. Itu yang disebut apa? Syirkah. Ketika uang sudah mengumpul, sudah mengumpul, maka yang dilakukan panitia yang pertama itu mencarikan hewan korban. Mencarikan apa? Hewan korban. Itu yang dilakukan oleh panitia. Yang penting untuk diperhatikan, Bu ya. Meskipun ini saya tahu bukan tugasnya ibu-ibu, tapi paling enggak ibu-ibu punya ilmu. Syukur nanti kalau bisa ngasih tahu suaminya kan itu. Itu ya. Yang pertama mencarikan hewan korban. Kriteria hewan korban yang bisa dijadikan korban atau kriteria hewan yang bisa dijadikan korban yang pertama apa? Bahimatul an'am, binatang ternak. 3 jenis itu. Unta, sapi, kambing. Kalau kerbau masuk sapi. Masuk jenis apa? Sapi. Yang pertama kriteria umur. Kriteria apa? Umur. Unta itu 5 tahun masuk tahun ke-6. Tapi enggak usah kita bahas ya. Karena unta enggak ada di Indonesia. Kenapa? Oh, menanti mau impor unta gitu ya. Harganya berapa Bu itu? Kalau ekspedisinya Bu yang mahal itu. Dinaikkan kapal gitu ya. Ekspedisi lewat kapal. Bismillah. Yang kedua sapi. Sapi itu usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kerbau sama. Di daerah Kudus Bu ya. Ajarannya Sunan Kudus itu mengajarkan kalau korban pakai kerbau. Kalau di sini dulu pernah menangi Bu, orang korban pakai kerbau. Belum pernah ya? Tapi boleh itu, boleh. Terus yang ketiga kambing. Kambing itu ada 2 jenis. Ada jenis domba atau biri-biri. Yang kedua jenis kambing Jawa atau kambing kacang atau kambing biasa. Kalau di sini disebut apa? Kambing Jawa atau ya? Jawa. Kalau domba itu usianya 1 tahun. Usianya berapa? 1 tahun. Atau belum ada 1 tahun tapi sudah poel. Tapi harus 6 bulan. 6 bulan poel itu pupak Bu. Tanggal giginya.
berarti boleh meskipun belum ada setahun. Karena itu dianggap balik. Baliknya hewan itu mengikuti usia 1 tahun. Kalau poel itu dianggap ihtilam, sudah mimpi basah. Atau kalau perempuan sudah haid, misalnya perempuan umur 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun haid itu, belum sampai 15 tahun, berarti apa? Dianggap sudah apa? Sudah balik. Itu ya. Terus berikutnya kambing Jawa. Kalau kambing Jawa itu 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan oleh panitia berkaitan dengan apa? Dengan umur hewan korban. Dengan umur hewan korban. Yang kedua, Bu, hewan korban itu harus terbaik atau enggak? Harus terbaik. Makanya Rasulullah tiap tahun itu korban kapsen 2 ekor kambing. Akronain keduanya bertanduk. Kalau kambing bertanduk menunjukkan kambing yang terbaik. Amlahain keduanya putih mulus. Berarti kambing itu kalau putih itu lebih bagus daripada hitam. Bagus mana, Bu? Putih sama hitam? Putih. Kalau orang bagus mana? Kambing juga bagus yang putih ya. Tapi kalau ada kambing hitam gemuk dengan putih kurus, pilih mana? Pilih gemuk. Ya itu. Tapi kalau ada yang putih gemuk, ya pilih yang putih. Makanya Rasulullah milih yang putih. Saminaini itu keduanya gemuk. Saminaini pakai sa yang kedua. Yang pertama pakai sin, saminaini keduanya gemuk. Yang kedua pakai sa, saminaini keduanya mahal. Jadi korbannya Rasulullah itu gemuk dan mahal. Ada hubungannya atau enggak, Bu? Iya toh, kalau uangnya besar ya dapat apa? Dapat yang gemuk. Warnanya semakin menarik juga harganya mahal. Nih wong Jawa nyebut apa? Rupa nggawa rega. Apa, Bu? Rega nggawa rupa. Masa dibalik? Bukan rupa nggawa rega. Oh, enggak. Itu berarti terbaik, kurbannya Rasulullah itu terbaik. Sehingga hewan kurban itu enggak boleh ada cacat. Enggak boleh ada apa? Cacat. Dalam hadis Al-Bara ibn Azib, Rasulullah menyebutkan arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyinu awaruha. Yang PC itu buta sebelah. Kalau anak kecil-kecil itu tahu bajak laut itu. Bajak laut itu matanya apa? 1. Ibu-ibu tahu bajak laut, Bu? Tahu ya, nontonkan kartun anaknya gitu. Itu enggak boleh. Jadi kalau matanya PC, wong Jawa nyebut picek gitu. Ya kan? Kece atau picek? Sama saja tuh, Bu. PC apa? Sepeda. Saya malah nggak tahu itu. Nah, itu nggak boleh. Baik, misalnya bola matanya masih tapi putih, kan nggak bisa ngelihat, nggak boleh. Terus bagaimana kalau buta dua-duanya? Malah nggak boleh. Dalilnya mana? Dalilnya al-aura itu
buta sebelah. Kalau buta semuanya itu al-amya. Buta satu nggak boleh. Nah itu cara memahaminya gitu Bu ya. Kayak misalnya anak memukul orang tua boleh? Nggak boleh. Tapi dalilnya cuma wala taqul lahuma ufin. Uf saja nggak boleh apalagi memukul. Wala taqrabuz zina, dekati zina saja nggak boleh apalagi melakukan itu. Nek cah nom-nom sing dilarang mendekati, nek ngelakoni pisan. Lah itu kesimpulan yang sesat begitu. Maksudnya mendekati saja nggak boleh apalagi melakukan, saja nggak boleh apalagi memukul, buta sebelah aja nggak boleh apalagi dua. Cara memahaminya gitu ya. Yang berikutnya wal maridatu al bayyin maraduha. Cacat yang mengakibatkan korban itu nggak suka, nggak sah, yaitu sakit yang jelas sakitnya. Sakit yang jelas apa? Sakitnya. Penyakit yang biasanya dirilis oleh Dinas Peternakan apa Bu? PMK, penyakit mulut dan kuku. Ada penyakit lato-lato, itu harus diupdate oleh panitia apa? Korban. Bukan lato-lato sing mainan anak-anak itu Bu. Kenapa? Karena korban itu kan dimensinya sosial dan ibadah. Jangan sampai daging korban yang kita bagikan kepada fakir miskin itu kita nodai dengan apa? Kita menyebarkan penyakit. Tidak memberikan protein hewani, tapi justru menjadi apa? Sarang penyebaran virus atau penyakit. Itu artinya apa? Menodai kesakralan ibadah apa? Korban. Itu yang kedua. Yang pertama PC yang jelas PC-nya. Yang kedua sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja al-bayyin dola'uha. Yang pincang yang jelas apa? Pincangnya enggak boleh. Hewan korban kok kakinya pincang itu enggak boleh. Kenapa? Apalagi lumpuh Bu, pincang saja enggak boleh, lumpuh kan itu. Kenapa kok enggak boleh? Karena umumnya kalau pincang itu gemuk atau kurus? Kurus, apalagi dulu kambing atau sapi itu kan digembalakan, dingon ya. Nek pincang sing koncone wis makan rumput dia carry tertinggal, akhirnya apa? Kurus. Tapi konteks sekarang Bu, hewan itu kan diternak itu. Sudah ada suplai makanan. Kambing sama pemiliknya, peternaknya disuplai makanannya. Sapi juga semacam itu. Bisa jadi ada kambing atau sapi yang pincang tapi gemuk. Boleh dipakai korban atau enggak? Kenapa Bu? Ya karena cacat tadi ya. Meskipun ini penting mana antara cacat dengan daging? Ya penting semuanya ya. Yang perlu diwaspadai kan enggak hanya sekedar gemuk, tapi juga harus dipertimbangkan apa? Sehatnya, ada cacatnya atau enggak. Jangan sampai hewan korban itu diwodo ya. Loh dia mau korban, sapi ini kewedi tapi jempor misalnya atau pincang gitu. Kan enggak bagus itu. Oke ya. Berikutnya wal kasirah allati la tungki, yang sudah tua, yang sudah tidak ada sumnya. Korban dengan sapi atau kambing sing kerek balung mbek kulite. Balung kulit didamel apa? Korban. Itu enggak sah ya. Terus ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, bagaimana kalau telinganya hilang satu? Sah atau enggak? Cacat ya. Ekornya hilang.
Eh? Kalau tanduknya pecah gitu, boleh atau enggak? Enggak boleh. Boleh tapi enggak sah. Lihat terus manfaatnya korban apa? Sebenarnya jenengan enggak gitu Bu, boleh tapi makruh gitu loh. Nah, itu masih berarti dia masih diterima tapi kurang afdhol. Ini jenengan tadi boleh tapi enggak sah terus dibuat apa? Nah, maksudnya kalau 4 tadi semua ulama sepakat, yang 4 kita sebutkan tadi loh. PC jelas PC-nya, sakit jelas sakitnya. Apa tadi pincang jelas pincangnya. Yang sudah tua nggak punya sumsumnya itu jelas nggak sah. Tapi yang selain itu perdebatan. Misalnya tadi telinganya hilang 1, itu nggak sah ya. Ada yang sebagian ulama nganggap makruh. Soalnya apa? Telinga itu dimakan atau enggak? Dimakan ya, dimakan. Tapi kalau telinganya itu ditindik atau bolong gitu. Bolong itu. Boleh atau enggak? Boleh. Kalau cuma bolong saja ya. Lubang. Kalau ekornya hilang boleh atau enggak? Telinga tadi dimakan, kalau ekor dimakan ya. Tambah enak Bu ya. Ada sop buntut Bu ya. Sop buntut. Terus kalau tadi tanduknya pecah, enggak boleh ya. Nah, sekarang tanduk dimakan Bu. Ada sop tanduk itu. Nah, sop buntut ada. Sop tanduk ini belum ada Bu kayak. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu nganggap sah Bu. Kenapa? Karena dianggap tanduk itu enggak dikonsumsi, dikonsumsi. Tapi sebagian ulama menganggap ya tidak boleh. Tapi lebih baik dihindari ya. Dalam madzhab Syafi'i dikatakan meskipun tanduknya pecah misalnya, kalau tidak mengurangi dagingnya itu tidak apa-apa. Dalam madzhab Syafi'i itu, tapi lebih baik tadi milih yang terbaik. Kalau misalnya tadi dia nggak punya tanduk atau brujul ya, bahasa Jawanya apa? Brujul. Tahu atau enggak Bu? Enggak tahu ya? Jenengan Jawa atau enggak? Brujul itu boleh. Maksudnya apa? Dia lahir tanpa tanduk, itu boleh ya. Oke. Berikutnya berkaitan dengan syirkah. Syirkah itu apa? Patungan. Hewan korban yang boleh syirkah itu hanya 2. Unta dan sapi. Maksimal ansab atin, mencukupi 7 orang. Dalam konteks di Indonesia hanya berlaku pada sapi. Kalau kambing tidak boleh apa? Syirkah. Maksimal 7 orang. Kurang dari itu boleh. Kurang itu dari itu apa? Boleh. Misalnya jenengan 2 orang mau beli 1 sapi Bu. Boleh atau enggak? Boleh. 6 orang boleh, 7 orang boleh, tapi 7 orang kok belum dapat 1 sapi, cari orang ke-8 supaya bisa beli 1 sapi. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Lebih dari itu? Tapi kalau di sekolahan kan belajar ya. Di masyarakat juga ada yang model kayak itu. Itu korban atau enggak itu? Ya. Ya. Ya,
Jenengan pertanyaannya boleh atau enggak? Coba ya kalau pertanyaannya itu disebut korban atau enggak lah itu. Oh gitu. Ya Bu, paham. Guyon dok gitu. Boleh atau enggak? Boleh Bu. Insya Allah boleh. Insya Allah enggak bakal kena pidana itu. Enggak boleh. Tapi itu berarti melebihi kuota apa? Kuota syar'i atau syirkah ya. Karena apalagi itu kambing atau sapi Bu. Enggak sing di sekolahin jenengan itu. Sapi atau kambing? Oh sapi masih mending, kadang kambing Ibu. Kambing disirkah buahnya orang gitu. Semacam itu Bu. Itu tentu beda dengan korban sesuai dengan kuota syar'i. Makanya diistilahkan dengan latihan. Tapi apakah itu tidak berpahala? Berpahala Bu. Berpahala. Anaknya jenengan suruh bayar berapa? 30.000. Apakah itu bernilai pahala? Bernilai pahala. Tapi beda dengan pahala orang yang korban sesuai dengan kuota syar'i. 1 sapi maksimal 7 orang. Nah yang korban di sekolah itu bisa menjadi korban betulan Bu. Caranya murid itu disuruh transaksinya atau akadnya hibah ke misalnya kepala sekolah. Nanti korbannya itu disembelih di atas namakan kepala Enggak jenengan mau atau enggak itu? Mau atau enggak? Tadimu kinaan kepala sekolah muridnya bidui kon apa? Urunan tidak dijeneng apa? Kepala sekolah. Misalnya diberikan kepala sekolah, nanti gantian lah gitu. Puter, tapi tidak mungkin semua siswa kena bagian. Ya, nanti kena bagiannya sudah selesai sekolahnya gitu loh. Wis lulus, wis apa reuni, pas reuni. Nah, itu kalau semacam itu berarti bisa menjadi korban. Kalau memang bisa diakad kayak gini loh. Tapi rata-rata susah Bu. Enggak mungkin terjadi apa? Kesepakatan. Nah, bagaimana kalau di atas namakan sekolahan? Misalnya sekolah apalah gitu. Ya nanti khawatirnya yang masuk surga itu sekolahnya. Guru sama siswanya sama wali murid ketinggalan. Jadi masalah itu. Soalnya yang masuk surga itu Bu, sebenarnya personal. Orang yang punya nyawa. Sekolahnya tetap tidak masuk akhirat. Kan hancur nanti sebelum kiamat. Itu ya. Tapi itu enggak perlu dilarang, boleh Bu itu. Tapi bukan korban sesuai syar'i gitu, syar'i gitu. Itu tentang apa? Syirkah, tentang syirkah. Ya, kalau arisan boleh Bu. Arisan itu sama dengan pinjam meminjam, selama tidak ada unsur riba, antarodin mengikuti keridoan masing-masing pihak, nggak ada paksaan. Tapi kalau jenengan mau ikut arisan Bu, itu diperhatikan kondisi ekonominya jenengan. Nek orangnya penghasilannya sudah jelas, PNS, pegawai itu sudah jelas per bulannya. Atau enggak jadi pegawai tapi sudah jelas itu. Apakah pedagang, apakah petani. Nek wong Jawa enek sing dijagakno. Enek sing dijagakno. Boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya enggak mampu terus dipaksa, kan ya repot. Ibadah itu enggak boleh dipaksa sesuai dengan kemampuan. Tapi kadang-kadang di sebagian tempat Bu, kesadaran korban itu enggak muncul gitu.
Ada cerita satu desa, Bu, itu cuma 2 kambing, 3 kambing, nggak ada sapinya. Padahal rumahnya di situ masyarakatnya ya bagus-bagus, bukan nggak kaya, kaya, tapi memang tidak ada kesadaran berkorban. Ada juga yang semacam itu ya. Jadi boleh intinya ya. Korban itu bukan sekali seumur hidup. Ya. Apalagi digilir nama, Bu, itu mohon maaf ya. Itu enggak ada itu. Misalnya sekarang Pak E, somben Bu E, soe anak E. Ayah, ibu, anak itu. Itu enggak ada dalil khusus. Soalnya dipahami supaya satu-satunya ini sudah korban, kemudian bisa nguwat sirat mustaqim. Padahal Bu ya, sebenarnya korban itu tiap tahun. Kalau jenengan tahun kemarin korban, bukan berarti sekarang sudah enggak korban, tidak dianjurkan untuk korban lagi, enggak. Selama jenengan mampu tetap berkorban, karena fasholli li rabbika wanhar. Fasholli suruh salat apa? Idul Adha. Wanhar suruh apa? Nyembelih korban. Salat Idul Adha tiap tahun atau hanya cukup sekali? Tiap tahun. Berarti korban tiap tahun. Itu dasarnya ya. Ini penting loh, ayat sederhana tapi mungkin tidak dipahami oleh orang. Maksudnya ayat yang sering kita dengar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau sholat Idul Adha tiap tahun berarti korban tiap tahun. Selama ada kemampuan itu. Selama ada kemampuan. Lha nek korban wakeh tiap tahun sampe nek nguwat siratul mustaqim nganggo wedhus sing ndi? Terus sampe sing ndi? Yo repot neh. Aduh. Berarti intinya apa? Tiap tahun. Dan korban itu untuk keluarga. Untuk apa? Keluarga. Berarti ini satu keluarga, satu kambing sudah cukup. Berarti mencakup semua anggota keluarga itu. Bahkan ada yang mengatakan meskipun yang sudah meninggal, boleh gitu. Tapi bukan diatasnamakan secara khusus. Diatasnamakan secara khusus boleh kalau ada 2 dari yang pertama wasiat, yang kedua nadar. Kalau enggak ada itu ya berarti boleh tapi mengikuti korbannya yang hidup. Dan jenengan saya korban berarti untuk sekeluarga, termasuk ibu atau bapak saya yang sudah meninggal. Itu niatnya semacam itu, meskipun gak diwacao karo panitia. Panitia gue mau kesel loh, sak keluarga. Jirene Imam Syaukani, Bu, walau mi'ata syakhsin, meskipun keluarganya itu 100 orang, masuk semuanya, include semuanya. Panitia kon macaan 100. Yo gak situ beleh ya. Oke ya, selanjutnya cara menyembelih hewan korban. Ini sekedar ilmu saja, Bu ya. Jenengan ya berani nyembelih atau enggak? Kalau kambing jelas enggak bisa ya, sapi jelas enggak bisa. Ayam, Bu, bisa? Enggak bisa juga. Ya sudah, makan bisa. Oke ya. Jadi tugas panitia yang kedua menyembelih. Menyembelih apa? Korban. Cara menyembelih yang pertama baca bismillah. Baca apa? Bismillah. Bismillah boleh bismillahirrahmanirrahim. Tapi di hadis Anas ibn Malik itu apa? Wa yusammi wa yukabbiru. Nabi bilang bismillah wallahu akbar gitu. Ketika menyembelih baca bismillah hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hah? Jumhur ulama bilang sunnah, tapi kalau madzhab Syafi'i, jumhur ulama bilang wajib, mohon maaf ya. Jumhur ulama bilang apa? Wajib, tapi kalau madzhab Syafi'i bilang sunnah.
Berarti tapi ini nggak usah dibuka ke orang awam. Misalnya ada orang menyembelih lupa baca bismillah tetap sah menurut mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau jumhur nggak sah gitu. Jumhur ulama nggak sah. Nggak usah karena wajib. Kecuali dia lupa. Ada orang beleh pitik jago itu sanging kesusu mbah kakan pikiran disembelih tanpa baca bismillah, dihukumi sah atau dihukumi halal? Halal atau haram, Bu? Mesti halal, nek haram ya mani-mani. Itu sah karena apa? Karena apa? Lupa. Tapi pendapat yang mungkin lebih hati-hati itu yang mengikuti jumhur ulama. Soalnya mengikuti mazhab Syafi'i itu orang awam mengabaikan Bu ya. Mau nyembelih enggak baca apa? Bismillah, kan jadi repot ini. Terus sunahnya baca takbir. Makanya Nabi Bismillah wallahu akbar. Yang ketiga ad-du'a bil qabul, berdoa supaya korbannya itu diterima. Kalau doanya Nabi Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah satu kambing ini untuk Nabi dan keluarganya, yang satu untuk seluruh umatnya. Jenengan masuk, Bu. Tapi kan belum lahir, Bu. Lah kan umatnya Nabi ya itu. Makanya ini jenengan ngaku umatnya Nabi tetap masuk meskipun belum lahir. Oh, lebih-lebih Muhammadiyah ya. Lebih-lebih Muhammadiyah terus Aisyah gitu. Nek Muhammadiyah mengikuti Nabi, nek Aisyah mengikuti keluarganya Nabi, istrinya gitu. Jelas masuknya ya. Itu doa supaya diterima itu yang pendek ya Allahumma taqabbal min siapa disebutkan. Kalau taqabbal saja tanpa disebutkan ya tetap sah. Karena niat itu dalam hati. Meskipun sama yang menyembelih tidak diucapkan. Jelas ya? Terus ada enggak kesunahan baca sholawat? Kalau dalam mazhab Syafi'i di masyarakat ya, takbirnya 3 kali sebelum bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, terus disembelih. Berarti baca sholawat. Tapi kalau ditarjih dan pandangan ulama yang lain tidak perlu baca sholawat. Kadang enggak ada dalil secara khusus. Ya memang kadang-kadang ketika disebut nama Allah disebutkan nama Nabi Muhammad. Ketika azan itu kan ada syahadatain. Tapi tidak semuanya. Saya mau minum kan cukup bismillah. Tak sholawatnya itu enggak, Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Minum saya. Kan enggak tahu ya. Sehingga tidak selalu ketika kita menyebut nama Allah diikuti sholawat kepada Rasulullah. Yang berikutnya yang kelima ya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat siapa, Bu? Kambingnya. Yang menyembelih ya ngikuti semuanya madhab kiblat ya. Hewannya menghadap kiblat, orang yang menghadap kiblat, sehingga posisi kepala korban di mana, Bu? Ketok nek kita mbelih. Kok di utara toh, Bu? Di selatan. Di selatan, maka delok penyembelihan hewan kurban berani, Bu? Berani toh sawanan? Enggak tega toh sawanan panas nyuntikno no. Berarti posisi kepala di selatan. Kenapa di selatan, Bu? Ya, karena biar mudah menghadap ke sana. Yang kedua, kalau nyembelih pakai tangan kanan atau kiri? Nah, makanya posisi kepala
selatan. Iling-iling Bu, nek poen jenengan latihan belah minimal belah pitik. Itu. Terus kalau hewan kurban jantan boleh atau enggak Bu? Hewan kurban jantan boleh atau enggak? Boleh atau enggak Bu? Ini penting. Soalnya di masyarakat kan ada pemahaman kalau korban itu harus jantan atau betina? Harus jantan. Kalau betina boleh? Serius? Dua hal itu. Berarti jantan boleh, betina boleh. Tapi kenapa di masyarakat itu milih jantan? Kenapa Bu? Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Kalau perempuan itu, kalau perempuan kalau betina itu gajinya banyak. Makanya dipilih jantan, pilih jantan ya. Pilih jantan. Karena pertimbangannya daging itu Bu ya. Jadi kalau hewan itu betina sama jantan perolehan dagingnya lebih banyak jantan. Kalau orang Bu, laki-laki sama perempuan gemuk mana? Perolehan dagingnya lebih banyak orang itu. Perolehan daging ditimbang Bu, nggak usah disembelih. Oke ya. Berarti boleh. Nggak harus apa? Jantan. Terus laki-laki jantan Bu, kok laki-laki itu nggak disembelih, nggak disembelih laki-laki. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, itu pendistribusian daging korban. Kita kembali ke hadis Ali. Wa an uqassima luhumaha. Saya dipesan Rasulullah atau diperintah Rasulullah untuk membagi dagingnya. Berarti daging korban dibagikan. Siapa objeknya, sasarannya? Fakir miskin. Orang kaya boleh atau enggak? Tahu khusus orang miskin. Oh gitu. Kadang-kadang orang kaya itu daging kurbannya banyak tuh Bu. Kenapa? Dia korban, temannya banyak itu, plus panitia. Ya dikasih semuanya Bu, panitia. Jadi di ayatnya ya, fakulu minha, sahibul korban boleh makan, tapi nggak boleh semuanya. Korban dimakan semuanya, buat disate satu keluarga, nggak dibagikan orang lain, sah atau enggak? Tidak, itu mayoran itu, bukan pesta, bukan korban. Harus ada porsi. Misalnya setengah kilo dibagikan ke fakir miskin, yang lainnya dimakan sendiri. Sah atau enggak? Sah sebagai korban. Tapi apakah pahalanya besar? Enggak, itu ibadah pelit itu. Ya kan semakin banyak yang dikasihkan semakin baik. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu dibagi aslasan. Aslasan itu sepertiga. Sepertiga untuk mudhahi atau sahibul kurban. Makanya kalau di masyarakat kasih sambil, kasih apa? Hati. Karena Rasulullah ketika korban ngambil hatinya itu yang dibuat apa? Sarapan. Hati sama sambel itu berapa Bu? Ada seperempat? Sing pengalaman panitia. Saya malah nggak pengalaman. Ya 2 toh, sambel sama hati. Lebih ya? Enggak, ada sepertiga.
Eh? Ada sepertiga. Ada toh, ada sepertiga. Itu penting. Mudhahi itu penting untuk digembirakan, Bu. Kadang di sebagian tempat itu bagian yang korban dengan yang tidak itu disamakan. Sehingga sebagiannya gremeng, aku korban kok jatah bagianku kok podo mbak yang lainnya itu. Orang untuk ibadah itu kan penting untuk dimotivasi itu. Iya. Berarti sepertiga apa? Untuk sahibul kurban, tapi ini enggak wajib loh, hanya dianggap sunnah menurut mazhab Syafi'i itu. Kalau kurang itu berarti boleh, lebih baik. Enggak ngambil sama sekali boleh, apalagi sekarang korban yang jauh itu cuma via transfer. Jenengan enggak dipaketi daging gitu. Bukan kayak lazismu, nek lazismu kan masih itu, yang rendangmu itulah. Oke ya. Yang sepertiga untuk orang fakir. Yang sepertiga boleh dihadiahkan orang kaya. Bedanya apa? Kalau untuk orang fakir itu tamlik kepemilikan. Orang miskin, fakir, menerima banyak daging korban 20 kilo misalnya. Dia kan nggak punya kulkas gitu, nggak punya freezer gitu. Ini ngawetkannya gimana? Dijual, boleh atau enggak? Boleh gitu, boleh. Kenapa? Karena dia butuh kebutuhan dan itu tamlik. Tapi kalau misalnya kayak jenengan kaya gitu, punya freezer, tapi wis penuh ya kulkasnya, kakean didol orang kaya, boleh atau enggak? Boleh tapi saru, Bu. Ya tetap enggak boleh, Bu, enggak boleh. Orang kaya enggak boleh. Kenapa? Hadiah kok dijual. Kalau orang kaya punya daging kurban banyak bukan dijual, tapi dibagikan. Tadi saru tadi pendekatan irfani mentolo umay apik, kendaraannya banyak, cek ngedol daging korban kan itu. Nah, itu yang pertama. Terus wajuludah, di hadis Ali ini kulitnya juga dibagikan. Dibagikan, tidak dijual. Tidak apa? Dijual. Sebentar, Bu. Dijual, dibagikan. Kalau di zaman Nabi itu digunakan untuk sepatu, gunakan untuk apa? Tas itu, dan seterusnya ya, timba dan seterusnya itu. Tapi tidak boleh dijual. Di kepanitiaan korban itu modelnya macam-macam. Ada yang kulitnya dijual, uangnya dikasihkan fakir miskin, atau kulitnya langsung dikasihkan fakir miskin, wis karek awakmu mbok dol ya sak karepmu, mbok ceceli gawe apa? Cacek atau apa itu sak karepmu itu. Itu boleh. Tapi kalau kulit uangnya dibelikan daging, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Atau di kepanitiaan besar uang kulit itu bisa jadi dapat satu kambing. Bisa jadi dapat satu apa? Kambing. Boleh atau enggak? Boleh. Berarti disembelih lagi. Cuma ini atas nama siapa, Bu, itu? Atas nama apa? Panitia secara kelembagaan. Sing melbu kelembagaannya atau personalnya? Ya kan sing melbu personal, Bu, nggak bisa atas nama apa? Panitia. Ya itu jenengan nggak usah takok, oh iki korbane sapa yo mbuh. Itu ya. Kalau gimana, Bu?
Yang penting untuk kepentingan umum, enggak boleh dikembalikan ke sahibul korban. Kalau dikembalikan ke sahibul korban itu haram, Bu, enggak boleh. Enggak boleh ya. Kenapa? Dia berarti korban tidak totalitas. Korban kok ditransaksi sama panitia, dijual kulitnya, uangnya dikembalikan ke sahibul korban. Pak, ini sisa korban kemarin, cashback gitu. Dari apa? Penjualan kulit, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Yang penting untuk kepentingan umum atau dikasihkan fakir miskin. Kalau di sini gimana, Bu? Bagikan, Bu ya. Jenengan bisa masak? Masak kulit bisa? Oh gitu, nggak dibuang tapi ya? Kenapa kok nggak bisa masak kulit, Bu? Oh sedikit ya, ribet, Bu ya? Masak susah ya? Ya. Masak nggak bisa ya? Wes makan, kalau makan bisa. Ibu-ibu kok bisanya makan aja. Wajilalaha alal masakin. Kalau hewan itu punya aksesoris juga dibagikan ya. Terus ini yang paling penting, Bu, ini didengerin. Wala u'tiya fi jizarotiha minha syai'an. Wala u'tiya, dan tidak memberi siapa saya fi jizarotiha dalam penyembelihannya minha dari onta korban syai'an sesuatu pun. Maksudnya apa? Tukang jagal nggak boleh menerima upah dari hewan korban, baik daging, baik kulit, ataupun baik balung, apapun, semuanya enggak boleh. Gimana, Pak? Gimana, Bu? Gimana? Mesti dikasih ya? Opah itu. Oke, makanya dengarkan, belum selesai kok jenengan potong. Belum selesai, Bu, ngomongnya. Berarti kan pesannya Rasulullah kepada Ali, kalau itu ada tukang jagal, nggak boleh digaji dari daging korban, kulit korban, balung korban, pokoknya dari hewan korban itu. Tapi kata Ali, bal nahnu nu'ti min indina, kasih dari uang saku. Digaji apa? Uang. Digaji apa? Uang. Sehingga Bu, perlu diperhatikan ya. Di masyarakat kan sering ada salah paham. Kesalahan di masyarakat ya. Biasanya itu opai sing beleh ndase. Nek kambing ya berarti ndas dus. Nek sapi ya ndas pi gitu. Ndas dus sama ndas pi. Ndas sapi. Opai sing beleh apa? Ndase. Boleh atau enggak? Jawab betulan, Bu. Opai sing beleh ndase boleh atau enggak? Tidak boleh. Saya tanya sekali lagi, sing beleh nggawa ndase boleh atau enggak? Sing beleh nggawa ndase ya boleh ta, Bu. Wong ndase dhewe kok jenengan cegah lho. Jadi kalau ndasnya sebagai opah enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dikasih boleh atau enggak? Boleh, tapi bukan atas nama opah. Bukan atas nama opah. Tapi kalau diupai uang boleh atau enggak? Boleh. Opai kepala? Tidak boleh. Dihadiahi kepala? Opai kulit? Dihadiahi kulit? Boleh. Itu ya. Nah, terus sekarang, Bu, sing paling penting ya. Mau kembali ke pertanyaan tadi. Kalau panitia korban boleh dapat opah dari daging korban atau enggak? Hah?
dapat upah dari daging korban, boleh atau enggak? Kalau amil zakat boleh dapat bagian zakat dari zakat yang dikumpulkan atau enggak? Lah podo-podo tuh. Gini, kalau amil zakat itu jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin dan seterusnya ya. Berarti amil itu berhak mendapatkan presentasi dari zakat yang dikumpulkan, termasuk al-asnaf as-sama niyah 1/8. 1/8-nya berarti kurang lebih 12,5% dari zakat. Bisa dipahami ya? Sah itu. Tapi kalau panitia korban, Bu, mendapatkan opah 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, boleh? Apa gak nyesel jenengan menikah? Boleh atau enggak? Ada sapi 40. Serius Bu, di Sukiwara sana itu kok sapi, mohon maaf, kambing. Orang itu masih fanatik, korban kambing itu sampai 40 sampai 50. Kalau di Sumberjo berapa kambingnya? Ya. Sapi sampai 4 ya. Kalau di Mantop itu yang tahun ini 16 Bu. Derajat 10. Kok aku malah ngitung, cerita-cerita saja. Saya tahu Bu, karena kemana-mana kan itu. Oke ya, kembali tadi. Misalnya ada sapi kambing 50. Panitia ngambil 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, kan 50 toh ya. Sebagai opah boleh atau enggak? Enggak boleh. Apa enggak? Hah? Nah, sehingga kita simpulkan Bu, ini yang penting ya, sebelum kita tutup ya. Panitia, kamu udah banter ya. Panitia, turun lagi. Panitia secara kelembagaan loh. Kelembagaan itu struktural itu loh. Tidak berhak mendapatkan opah secara apa? Kelembagaan. Makanya panitia ngapling wedhus 1, wedhus 2 jadi opah enggak boleh. Karena beda panitia korban dengan panitia zakat atau amil zakat. Bisa dipahami ya? Nah, itu secara kelembagaan. Tapi kan panitia itu modal itu enggak Bu? Modal Bu, plastik, tenaga, terus apa lagi, patok, terpal, tali, wis Bu, tenaga, konsumsi, terus ngambil sapi, naikkan truk dan seterusnya, modal. Terus itu dari mana? Modal duit Bu ya. Sehingga kesimpulannya dana operasional itu boleh dibebankan ke sahibul korban. Misalnya 3.500.000 yang 100 atau 200 yang 100 lah. Dana operasional itu digunakan operasional, mulai digunakan plastik untuk ngambil sapi, tukang jagal dan seterusnya itu. Itu boleh. Sebagaimana Ali tadi, Ali ngasih tukang jagal apa? Uang, tapi tidak boleh diupahi daging. Itu secara kelembagaan. Tapi kan panitia itu kan juga ada secara personal. Kadang-kadang jatai panitia loro kecuali sing jenengan walau semua keluarga ikut. Kuwi oleh jatah piro wae Bu. Biasanya kan 2 gitu. Mengikuti kakak dan
bagian panitia itu. Berarti kan 2 toh. Tapi yang bagian panitia itu boleh atau enggak itu? Jatah atau bagian nih ngomongnya? Wes podo wae ya, yang penting bukan upah gitu ya. Tapi kalau jatahi narik tuh buat jatahi kan. Yang jelas bukan opah, itu boleh atau enggak? Boleh. Tapi yang perlu dicatat itu tidak ada hubungannya dengan kompensasi jasa. Meskipun kadang-kadang di masyarakat kan, aku loh ngeleput kayak tisuk mau dikei sak kilo. Kadang-kadang yang semacam itu muncul komplain. Kalau ingin dapat upah itu uang boleh, tapi kalau upahnya daging tidak boleh. Berarti kesimpulannya panitia secara kelembagaan nggak boleh dapat upah, tidak boleh mendapatkan upah dari daging atau hewan korban ya, termasuk kulitnya ya. Gimana? Kaosnya kan dari dana operasional, Bu. Kecuali kaos yang dipakai hewan korban itu kalau kaos itu masuk dana operasional, Bu. Yang penting bukan daging. Tapi kalau secara personal boleh, Bu. Tapi tidak diatasnamakan apa? Opah. Itu hanya hadiah atau sedekah dari sahibul korban. Kalau mau minta opah itu uang. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin itu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Monggo Bu. Ya, kalau panitia korban besar, Bu, itu kadang saya repot ya. Kadang-kadang apa? Repot untuk membedakan ini. Sehingga di dalam memang idealnya, Bu, idealnya itu kalau panitia masih bisa ditengeri, Bu, biasanya kan. Jadi sikilnya atau apa itu kadang ditulisi gitu. Ini untuk kelompok ini, sehingga bagian sahibul korban itu ya dari sapi yang disembelih itu, sesuai itu. Nah, itu kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak memungkinkan, terlalu besar itu kepanitiaannya dicampur. Sehingga bisa jadi dia mendapatkan daging itu dari temannya. Itu. Boleh atau enggak itu? Dalam mazhab Abu Hanifah, saya cari itu yang ketemu di dalam mazhab Hanafi. Di sana kasusnya orang itu mau korban, kan banyak tuh. Yang disembelih itu sapinya temannya juga menyembelih sapinya dia. Kan keliru berarti. Misalnya kan ada orang syirkah banyak kan. Seharusnya kan tiap orang menyembelih sapinya sendiri atau kambing sendiri. Gitu. Ternyata keliru dengan temannya. Selama itu disepakati ridho semuanya, ya boleh. Berarti kalau misalnya jenengan ikut korban ini dianggap satu kesatuan, meskipun nanti tertukar dagingnya enggak apa-apa, berarti apa? Boleh itu. Boleh. Monggo. Monggo. Yang semacam itu yang penting bukan barter, Bu. Nek barter itu apa, Bu, jenenge? Jual beli atau enggak? Enggak, barter itu jual beli atau enggak? Jual beli. Tapi semacam itu boleh, tapi transaksinya jangan dianggap itu jual beli. Pokoknya yo bilang ke panitia,
Tapi bukan atas ditukarkan loh Bu. Kan tetap setiap warga kan dikasih toh. Tapi mintanya ke panitia, tapi bukan minta dibarter gitu, bukan. Mintanya apa? Nanti karena saya nggak makan kambing gitu, saya kasih apa? Sapi. Tapi kok kenapa dia korbannya kambing Bu? Ya? Utama mana sih, kambing sama sapi? Kalau sapi kenapa? Rasuli kambing tuh Bu. Ya. Ya meskipun yang sering Rasulullah korbannya kambing Bu, tapi juga Rasulullah pernah korban sapi, mengorbani istrinya. Ya lihat pertimbangannya ya. Kalau mengikuti, dulu anaknya Nabi Adam, Habil itu kambing. Wa fadhainahu bidhibhin adzim. Ismail ditebus dengan kambing. Rasulullah korban dengan kambing. Berarti yang bagus kambing, tapi juga harus dilihat dimensi sosialnya. Rasulullah juga pernah korban dengan sapi, unta juga. Yang kedua, perolehan daging lebih banyak sapi. Sing nyirii lebih banyak apa? Kambing. Enaknya? Enak kambing Bu, enak kambing. Jadi itu apa? Jadi itu ada kelebihan masing-masing gitu. Oke, nggih Bu. Majer itu cacat Bu, karena apa? Karena pringsilan atau testis ya itu. Itu kan dikeluarkan kan. Tapi dia umumnya gemuk. Umumnya apa? Gemuk, sehingga cacatnya itu diganti dengan gemuk itu. Sehingga boleh itu. Korbannya Rasulullah kan maujuan ini keduanya dikebiri, boleh. Sebagaimana yang dilakukan apa? Rasulullah. Yang kedua, di samping gemuk, dagingnya lebih empuk itu. Lebih empuk, boleh Bu. Cacat tapi karena diganti dagingnya. Tapi kalau hamil nggak boleh Bu. Kan betina boleh, tapi kalau hamil nggak boleh. Dalam kajian dinas peternakan juga nggak boleh Bu. Berarti sama dengan memusnahkan apa? Populasi hewan itu. Sehingga kalau apa tadi? Hamil tidak dianjurkan. Nah bagaimana kalau disembelih ternyata ada anaknya? Kalau sebelumnya nggak tahu ya nggak apa-apa, sah. Ngikuti induknya, ngikuti apa? Induknya. Kalau sudah meninggal, tapi kalau masih hidup disembelih lagi. Kalau mati, wes pedet gede ya, boleh. Kan bisa jadi hamil tua Bu. Itu boleh. Mungkin cukup ya. Cukup, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.